Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimawardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan untuk Obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema penentuan awal puasa. Dan pada malam hari ini spesial karena kami menghadirkan Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim M.Hum selaku Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan dan juga ada Bapak Dr. Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, kami juga saat ini mengundang Kiai Haji Sudirman SAG, namun nantinya akan juga bergabung bersama kami di diskusi pada malam hari ini. Ustadz, menjadi tema kita pada malam hari ini adalah penentuan awal puasa. Saya terlebih dahulu ke Dr. Wahyudin terkait dengan penentuan awal puasa ini. Ustadz, bagaimana pandangan Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu hari ini saya mengucapkan rasa syukur atas bisa bertemu dengan Pak Kiai dan pemirsa, tentu berkaitan dengan penantian kita menantikan Ramadan. Pertama, saya menyampaikan tinggal menghitung hari ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan insya Allah tanggal 22 Maret tepatnya di hari Rabu nanti kita akan melaksanakan Ru'yatul Hilal dan tentu ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini Ustadz, kapan dilaksanakan untuk sidang isbatnya? Sidang isbat itu oleh pemerintah selalu melaksanakan di tanggal 29 di bulan Hijriah. Tentu tepatnya hari Rabu tanggal 22 Masehi bertepatan dengan 29 Sya'ban dan insya Allah akan kita laksanakan di beberapa tempat di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan akan dilaksanakan di Takalar. Ini pertimbangannya saya kira beberapa komunikasi kita dengan BMKG dan juga hasil rapat dengan Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa organisasi keagamaan. Ya. Berarti sejauh ini belum dilaksanakan sidang isbat, itu artinya belum ditentukan ya kapan kemudian dimulainya. Apakah memang justru dalam tahun ini ada perbedaan atau ada kesamaan atau belum bisa ditentukan? Untuk resminya itu setelah sidang isbat tentunya. Tentu apa yang telah beredar hari ini dari saudara-saudara kita Muhammadiyah juga dijadikan salah satu bagian yang dibahas dalam sidang isbat nanti. Di samping itu tentu juga hasil dari Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan di 124 titik di seluruh Indonesia. Dan salah satu titik itu yang ada di Galesong yang nanti akan kita laksanakan pada hari Rabu. Baik, terima kasih Ustadz Wahyu. Saya ke Ustadz Syamsul. Ustadz, terkait dengan penentuan awal puasa ini, biasanya hal yang lumrah di Indonesia berbeda penentuannya Ustadz. Ya, seperti apa pandangan? Apakah hal itu wajar atau seperti apa Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Sebagaimana biasanya tahun ke tahun, ya kadang juga kita bersamaan seluruh Indonesia, kadang juga tidak. Dan untuk satu komunitas seperti Indonesia itu wajar saja, lumrah saja bisa terjadi. Yang jelas pihak pemerintah kita itu memiliki sistem tersendiri di dalam menetapkan awal Ramadan atau Syawal, di mana Ru'yatul Hilal itu adalah merupakan satu langkah yang selalu mesti harus dilakukan, sebagaimana negara-negara Islam lainnya juga memperlakukan itu. Ini kita sangat bergembira juga karena memang ini dasarnya di dalam Islam memang kita ada ya diperintahkan untuk mencari bulan
di akhir-akhir bulan Sya'ban. Jadi dalam salah satu hadis Nabi itu diungkapkan bahwa riwayat Abu Dawud bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu fi Sya'ban ma la yatahaffadhu fi ghairihi li Ramadan. Jadi Nabi itu berjaga-jaga di bulan Sya'ban akhir, tidak seperti berjaga-jaganya di bulan lain demi untuk menyambut Ramadan. Jadi ru'yatul hilal itu adalah satu satu hal atau syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat dan tabi'in hingga sekarang ini. Ya, jadi ru'yatul hilal itu sendiri ternaskah di dalam beberapa hadis. Saya kira itu ya. Jadi orang Indonesia menyambut dengan ru'yatul hilal itu adalah hal yang menyeluruh dan merupakan sistem atau hal di Indonesia yang setiap tahun kita lakukan. Iya, Ustadz, itu kan setiap tahunnya hal yang biasa dan hal yang wajar ya dengan perbedaan seperti ini. Nah, apakah yang menyebabkan seperti itu, Ustadz? Apakah dengan metodenya atau seperti apa, Ustadz? Iya, jadi itu berkenaan dengan hukum Islam ya. Jadi asal usul itu kan seluruhnya harus berdasarkan dalil. Sedangkan dalil Al-Quran itu dengan bahasa menyaksikan, faman syahida minkum syahra. Nah, menyaksikan itu menurut para ulama adalah melihat dengan mata kepala, seperti itu. Akan tetapi bila kita lihat penjelasan ayat ini, itu dijelaskan dalam beberapa hadis yang begitu banyak bahwa syahidah itu berarti ru'yah atau melihat ya. Jadi hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari juga dari Imam Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Dari puasalah kalian di saat melihatnya dan berbukalah kalian di saat melihatnya. Dan kalau pada bulan Sya'ban itu adalah tidak terlihat disebabkan karena adanya awan atau sesuatu yang menutupi, maka sempurnakan. Nah, ini artinya bahwa setiap bulan itu ada potensi untuk tidak dilihat disebabkan karena adanya halangan. Maka berlaku juga hisab. Jadi hisab juga itu berlaku di dalam Islam apabila ru'ya itu tidak memungkinkan. Seperti itu dilakukan pada zaman sahabat dan hingga kini. Oke, berarti itu semuanya benar tergantung dengan landasan yang masing-masing begitu, Ustaz ya? Jadi landasan selama ini pemerintah adalah berdasarkan itu bahwa ru'ya itu adalah sesuatu hal yang dilakukan setiap akhir daripada Sya'ban atau akhir daripada Ramadan. Karena ada kaidah di dalam fikih itu mengatakan al-aslu baqa'us syahri. Pada asal hukum dasar asal itu adalah menetapnya bulan. Jadi bulan itu 29 sampai 30. Kalau bisa dipastikan bahwa hanya 29, dia harus muncul. Kalau dia muncul berarti cukup 29. Tapi kalau dia tidak muncul, maka disempurnakan. Jadi begitu juga Ramadan. Jadi Ramadan apabila sudah 29, kita segera mencari bulan berikutnya. Kalau tidak terlihat, disempurnakan. Jadi hukum dasarnya itu adalah tetapnya bulan itu jauh lebih utama daripada ini karena untuk ibadah. Iya, saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz Syamsul. Saya kembali ke Pak Dr. Wahyu. Terkait dengan penentuan awal puasa ini, di Kemenak Sulsel sendiri memakai metode apa, Ustadz? Ya, saya kira seperti yang dijelaskan Pak Ustadz tadi bahwa insya Allah tanggal 29 Sya'ban ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2023 itu akan kita laksanakan Ru'yatul Hilal ya. Ru'yatul Hilal artinya meneropong, melihat, mengamati ya tentang munculnya bulan. Dan
itu kita laksanakan di 124 titik ya di seluruh Indonesia. Nah, dari 124 titik ini ya saya kira Sulsel yang insya Allah akan kita laksanakan di Galesong ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan pijakan untuk Indonesia Timur. Ya, kebetulan untuk Sulsel ini kita hanya laksanakan di sana, ya, di Galesong. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita laksanakan di Baru dan di GTC. Ya, tahun ini kita mencoba sepakat dengan BMKG, sepakat dengan MUI, sepakat dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita mencoba dengan meminta pertimbangan dari BMKG. Ternyata di Pantai Galesong ini salah satu tempat yang mudah-mudahan cuacanya bagus di tanggal itu untuk bisa memantau hilal itu. Baik, pembahasan kita semakin menarik pemirsa, namun kita harus rehat sejenak setelah jeda iklan berikut ini.